Bahasa sampean tadi itu seperti bahasa ketemu sahabat, saya lah sahabat. Lalu kemudian sampean jak ngobrol terus iki ono kawruh sithik terus disampaikan. Tapi secara pas seduluran, ora secara seminar. Iki seneng bahasa sampean sing mau. Oh iki apik tenan. Lah saiki supaya aku luwih padang meneh. Coba nek sampean awali saka sing awal mau piye? Piye Mang? Jenenge jadi ini pengen orang ngelurup tapi ngurupi barang sing angel kuwi mau ki apa yang gali kuwi mau, Pak. Ya. Nah, terus sakjane iki menungso iki nek ning biologi kan lho, kok iso ketemu bahwasanya manusia itu awalnya itu saka kera iki, nenek moyang dari kera itu sebenarnya orang keliru juga bagi sudut pandang biologi, karena Darwin pun dia itu ngeluru ngilmune saka gurune yang namanya Thomson. Terus Thomson itu bilang bahwasanya manusia itu pada dasarnya itu sangat individualis. Jadi dia mengibaratkan itu seperti kacang sing dionceki jerone menungsone iki nek dionceki atine iki asline individualis. Iki persis kaya sifate kethek kan asline iku sebenarnya kan ya ngawur ngono kae. Apa jenenge ngangesan ngono kae. Tapi nek wis ketemu karo kanca-kancane ya petan-petan terus gandolan bareng-bareng ngono kae to, Pak. Nah itu menungso iki didelok saka role model kethek. Nah, karena ada kemiripan DNA sekitar berapa persen, 99%. Nah, terus si Thomson itu ngomong akhirnya bahwasanya manusia itu memiliki kedekatan DNA dengan kera, akhirnya muncullah teori Venner teori. Jadi seolah-olah monyet ini jadi prototipe ya. Digunakan untuk pendekatan untuk jelasne menungso iki sejatine jeroane iki piye. Nah terus lanjutane kok iso nanggone apa mau Darwin to? Darwin. Nah, iku piye? Nah, Darwin ini malahan sing disalahpahami saiki itu saking Darwin iki bulan-bulanan. Asline Mbak Bu itu sing keliru si Thomson iki. Thomson. Iya iki. Darwin niku malah rodok ngaluske bahasane Thomson. Nek ora kaya ngono juga, meskipun memiliki kedekatan DNA, terus dia ngomong apa kemiripan ini bisa jadi karena mirip ya nenek moyang mungkin berevolusi dari kera ngono. Tapi dia menghaluskan dengan cara sakjane jerone karena wong egois terus akhirnya ketemu serawung karo kancan kok jadi sosial. Jadi sosial kuwi. Makanya itu pun menjadi bagian dari sifat manusia ngono lho. Nah, tak putus nang kono, Pak. Nek secara hereditas kae. Jadi sifat-sifatnya menungso iki kan apa diturunke saka leluhure. Nah, iki kok ana kemiripan antarane sifat-sifatnya monyet yang individualis sekali. Tetapi kalau ketemu teman-teman monyetnya itu kok tiba-tiba ya nyari kutu, lalu kemudian saling mengasuh sesama teman-temannya bermain dan sejenisnya. Loh, kok menjadi sosial? Nah, ini mirip banget dengan manusia. Adakah di dalam teorinya Darwin itu yang mengatakan bahwa secara genetik, bukan fisik ya, genetik yang ini apa sifat-sifat bawaan hereditas tadi, bahwa menungso iki oleh hereditas saka monyet, apa justru sebaliknya monyet iki oleh saka menungso. Cuma mergo sejarah kan ya keterputusan sejarah sehingga awak dhewe ora cetha seolah-olah monyet sing ngewehi dudu menungso.
Bisa uga menungsone sing memberikan pada monyet kan ngono. Piye Pak? Berarti menungso berevolusi terus akhirnya diketek kan Pak. Jadi lucu. Kan ngene Pak, Iya. ana persimpangan ngene. Awalnya mungkin siji menungso. Lalu entah karena cuaca, musim, iklim, faktor geografis dan sebagainya, sing iki jalane nganan Pak. Evolusine ke arah nganan, ning tetep menungso. Spesies lah. Lalu ada yang karena faktor-faktor lain, entah karena lingkungan atau karena mutasi dan sebagainya, arah evolusi ini melakukan ngeri Pak ke kiri. Jadi akhirnya jadi ulune dawa, terus saya kerdil, terus pencilatan dan sebagainya kan. Nah, iki ana cerita. Aku lali Nabi sapa, Nabi Musa apa Nabi. Iki ana menungsa jan akal tenan akhirnya disabda, difatwa akhirnya yo dadi kethek sebuah kaum nih. Ning aku lali iki cerita Nabi apa. Nah, itu kan ibarat ilmu semiotik kan perlambang. Tegese ora langsung makbul langsung dadi kethek ora ning ya ana penyebab-penyebab kan ngono, Pak. Nah, tapi itu satu persoalan tersendiri. Aku pengen luwih dawa meneh sampean lanjut dari Thomson ke Darwin, lalu dari Darwin ke sekarang ke manusia. Kan ibarat itu tadi evolusi alamiah, sekarang evolusi sosial. Nah, saiki mlebu nang sing rada-rada aliran aku sakjane sungkan nyebut mak iki sungkan iki kampus merah putih ya. Tapi ora apa-apa demi sains, demi ilmiah monggo. Aku rada lali sing diomong Darwin itu sakjane ana ning bukune si manusia, filosof dan primat. Nah, jadi ora ana bedane telung kategori kuwi. Menungso iki ya filosof bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang sekitarnya. Nah, filosof iki ya kok kayane ya padha menungso, tapi kok ya nyerempet-nyerempet sifatnya kethek juga. Artinya dia mewarisi ya tetap manusiawi lah. Nah, Nyambung nang Uroboros itu lho, Pak. Nah, karena apa jenenge sing diomong awale kulit luar itu, teori kulit luar itu berlaku di manusia bisa menjadi sosial, apian, grafia. Iku mergo paksaan. Mergo ya karena kita terpaksa berada di satu panggung. Nah, terus kudu serawung mergane nek orang ngono kok akhirnya tereliminasi. Ora iso berevolusi, berevolusi lagi ngono lho. Tapi si jeroane asline iki kan maksudnya ben iso menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan diri dari seleksi alam. Ini kan aslinya individual banget. Jadi motif sejatinya adalah survival. Supaya tetap urip, tetap selamat, maka dia harus melakukan konformitas lah istilahnya sapa kayak Eric Fromm atau sapa kayak konformitas, Pak. Jadi penyesuaian dengan alam yang fisik, penyesuaian dengan norma sosial, etika, agama, bebrayan ini tujuannya ternyata benisa survive awake. Lah lalu dia bebrayan, taat pada etika, hukum, norma ini alat sejatine. Nek ditilik saka kono kan aslinya dhewe iki berdigas kayak monyet kuwi ya. Kan ngono. Lah saiki mulai cetha. Janjane nek ngomong jujur jujuran monyet kuwi mau. Monyet iki secara pikiran ora ganep, ora lengkap kaya menungso ning dhek waktu individualis ya individualis, dhek jujur dhek. Tapi waktu serawung karo kancane sosiale metu. Ning tidak dalam rangka sosial ini dalam rangka untuk individual. Nah, ini sing bedakno karo menungso saiki. Nah, menungso saiki sampean apik mbek aku apik karo sampean kan supaya dhewe bersahabat. Supaya apa to nek bersahabat iso saling sapa, dum-duman informasi mbok ono badhe lumayan nang ndi kan. Lah kan ngono to ya. Akhirnya oleh perangan kan ngono. Iki cilik-cilikan. Nah, nek kelas dhuwur kae kan apik nang lapangan golf. Main golf gayane. Terus ngomong, "Piro kelakuane proyek aja to, Pak?" "Oh, tanya berapa T gitu."
lagi gede-gedean kae. Nah, sejatinya kebaikan manusia ini adalah bungkus atau alat dalam rangka agar dirinya survive. Ditilik dari situ monyet lebih tinggi derajatnya ketimbang manusia. Lah saiki sampean terus ning ndi mau. Wah, Saiki didelok saka sehari-hari Mas Pak. Kadang-kadang aku kan gaenane main PS ya Pak. Nah, jenenge main PS itu kepuasan main PS bola, arti kebal-balan. Kepuasan dari main PS itu berbeda pas main PS karo komputer, utawa main PS karo wong koncone apa sapa apa lagi ketemu. Nek main karo komputer ki ora ana kepuasan ngalahke komputer. Tapi nek ngalahke koncone dhewe ngalahke anu, iku ono kepuasan, ono aktualisasi diri, eksistensinya diakui lah. Main PS itu kadang-kadang apa walaupun dibungkus dengan ayo lo sawung bebrayan ini ngumpul-ngumpul sejatinya ya pengen ngalahke juga lah itu saka barang cilik kayak ngomong olahraga yang ngono selalu ada ukuran menang dan kalah walaupun dalam perspektif lain sebenarnya bukan itu yang penting bisa tanding pun itu menang kalah ukuran nomor sekian. Nah berarti sih tak pedot ning kono dhisik. Berarti asline manungsa iki nabrak karo hukume Maslow kae. Kebutuhan Maslow hierarki kae. Tertinggi kan malah self esteem, kuasa dan sebagainya kae. Nah, sampean cerita iki mah kok lho malah kebutuhan penguasaan, dominasi, menangke sak podo-podo iki kok malah semacam naluri primitif ya. Iya, yang paling mendasar. Iya, naluri yang paling mendasar. Kayak apa ya dibongkar hukum Maslow kae. Ayo diwalik piye? Karena saka dolinan PS mau cetha welo-welo nek karo komputer iki menang menang biasa lah lawan sistem software. Begitu menang karo kanca-kancane iki kan kepuasannya terlampiaskan. Artinya puas dalam menangke kanca-kancane, menguasai, mendominasi sak podo-podone. Sehingga ditilik saka kono manungsa iki rasane primitif banget gitu. Motif-motif kekuasaan ternyata naluri yang paling primitif, paling mendasar. Ya. Ya Mas lu kayak engko ayo kapan-kapan ngomong ning profesor ayo ngomong dibenahi. Salah kuwi. Ngono. Piye. Ya saiki sampe lanjut meneh. Iki mau selingan mau. Iku mau yo gathuk Mas lu kuwi mungkin serawung ngopi bareng karo Darwin juga mungkin ya. Itu zaman. Lah iku ki kok kayane kok bener Pak. Dadi sing diomong Darwin iku ki saiki ki dipelintir-pelintir karo sing penafsir-penafsir. Sing dikampen Darwin kuwi mau lho Pak. Jadi sing berevolusi dari kita itu menungso saka ketak jadi menungso itu bukan wujud biologine tapi sifat-sifat DNA-nya itu nggak bisa lepas jadi naluri primatanya primitif yang dimaksud primitif itu apa? Ya, primat kera iya tribal kayak malah sing ekstrim ngomong natural evolusinya itu malah si gurune Darwin itu si Thomson kuwi Darwin malah dialuske sing berevolusi sama kedak dadi manungsa dadi akhirnya dadi manungsa iku DNA-ne tapi nek moyange iso uga ya memang manungsa. Nah saiki sambung ini iki awak dhewe wit mau kan gegojekan to guyonan aku kok pengen pendapat saka mahasiswa. Iya. Arek sawo, Pak. Iya. Sampeyan ben kenal. Nah, ning ngomong kowal marek jan wae. Tapi dia kan punya second opinion. Basa apa second opinion? Pendapat yang kesekian. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Bagus, kamera pindah. Ayo Mas Bagus. Hop. Duduk sini Mas, duduk sini. Nah. Biar enak. Oke. Ini Pak. Apapun Anda ngomong kita tadi ngomong itu kan kamu udah berusaha dewe. Nah, sebagai mahasiswa kan punya pendapat biasanya yang agak ilmiah. Nah, tapi kita ini nggak usah anggap aja orang gila. Iya.
pandangan saya bahwa konsep tolong menolong itu ada karena kita memiliki akal. Jadi saya bayangkan kalau secara evolusi dari manusia yang primitif itu tidak ada konsep tolong menolong menurut pandangan saya. Jadi ya mereka itu untuk melakukan sesuatu ya sebenarnya ya untuk dirinya sendiri. Jadi contoh kalau secara dalam kehidupan primitif misalnya manusia dua ketika mencari makan untuk berburu kan mesti berkelompok. Jadi seolah-olah kalau dalam pandangan modern itu suatu bentuk tolong menolong. Jadi mereka berkomunitas, berkumpul, bekerja sama untuk mendapatkan satu tujuan. Tapi dalam pandangan saya bahwa di saat itu, di saat masyarakat pemikiran masih primitif, tidak ada konsep tolong menolong. Jadi ya dia melakukan sesuatu itu ya untuk dirinya sendiri. Jadi dia berburu, tapi karena berburunya bersama-sama jadi lebih mudah untuk dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sebenarnya kan dia juga berburu untuk memenuhi kebutuhannya dia, tapi ketika ditambah dengan kawannya yang kawan teman terus dibantu kan lebih mudah untuk mendapatkan pemuasan, untuk mendapatkan ya rasa individu tadi. Iki cetone ngene iki. Jadi Mas Bagus ini pengen ngomong bahwa di manusia yang primitif itu mereka memang berkerumun melakukan sesuatu hal yang sama. Sejatinya dalam untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahwa mereka kebetulan bersama itu tidak ada niat untuk mengorganisasikan, bekerja sama, berkelompok agar tercapai cita-cita. Ya ora cetha ya, ora mungkin ya zaman semono iso mikir Max Weber berorganisasi ora mungkin ya. Jadi ono benere sampean ngomong ngono mau. Ada benernya. Artinya bahwa sebenarnya motif-motif masyarakat primitif itu jujur apa adanya, tidak dibungkus-bungkus, tidak dikemas-kemas. Lalu kerjasamanya ini terbentuk dengan sendirinya, tidak ada niatan untuk memetik untung dari peristiwa kerjasama itu, tapi itu terjadi sekonyong-konyong begitu saja. Nah saiki lek dihubungno dengan manusia zaman saiki sing konon akalnya tinggi. Nah akalnya tinggi, dimana akal ini menurut Anda tadi Anda katakan bahwa kebaikan diri, rasa welas, rasa asih atau berjiwa altruis ini sejatinya adalah manifestasi dari yang paling dalam, yakni akal tadi. Nah, yang paling dalam adalah akal. Lalu kemudian naluri hewani tadi justru yang agak keluar. Pertanyaan saya, mengapa orang-orang modern ini lebih memenangkan naluri hewannya ketimbang akalnya? Nah, silakan. Yang namanya sebuah fungsi akal tadi, sebuah perjalanan pemikiran tadi. Sebentar Mas Bagus, kita harus ini supaya terang ini bedanya akal karo rasio, karo pikiran. Nah, karena nek pikiran itu wis jelas-jelas maskulin, konkret, wis bisa kelihatan. Akal adalah yang paling dalam tadi. Nah, gitu. Cahaya akal itu. Kenapa yang menang kok yang hewani tadi? Itu harus ada sebuah proses di sana, jadi nggak bisa sebuah akal tadi langsung muncul begitu ya, tapi harus dirangsang, harus dilatih, harus diendapkan, harus direnungi. Sebenarnya
apa sih yang lebih lagi. Jadi ketika rasa hewani tadi atau dorongan-dorongan yang cenderung individualistik itu sudah terpenuhi, terus kalau berjalan waktu mesti akan muncul sebuah pertanyaan atau paling tidak rasa bosan. Jadi langsung bertanya, oh sebenarnya hidup itu untuk apa? Jadi setelah itu muncul sebuah pembeda-beda. Jadi mana yang lebih bernilai, kemudian mana yang itu dianggap kurang benar. Jadi ketika sudah sampai ke tingkat itu, sebuah tahap itu, maka itu adalah yang baru pemisahan antara menolong dan ditolong. Jadi kita sudah punya nilai, oh ternyata menolong itu lebih nilainya daripada ditolong. Jadi kalau di analogikan adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebentar saya potong. Iya. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Didin, dari hakikat yang sudah kita bahas dari tadi itu kan tadi kan masalah esensial semua ya, tentang sebenarnya manusia itu individual atau sosial. Itu kok rasa-rasanya kok sebenarnya sangat aktual dengan kecenderungan nilai-nilai partisan yang ada saat ini. Artinya grand narasi kita ini kan dari dulu sampai sekarang kan membicarakan sosialisme dan kapitalisme, yang artinya kapitalisme ini adalah mengamankan modal-modal masing-masing ya gitu. Individualisme dalam bentuk baru kan seperti itu. Nah itu kan sebenarnya sama, yang satu mengusung tentang jiwa individualisme, yang satunya mengusung tentang jiwa berkelompok-kelompok. Nah terus hubungannya dengan timur dan barat. Kalau orang barat itu kan mereka kental sekali nuansa konservatismenya itu, yang individual, yang liberal, yang kebebasan, sebebas-bebasnya diri manusia. Tapi yang namanya bebas di orang-orang timur itu justru awake iki bakalan kemeng kabeh nek ora bebrayan, nek ora serawung malahan. Jadi sing paling esensial bagi orang timur itu justru sosialisme. Nah, gitu. Nah, kira-kira ini gimana Pak pendapatnya Pak Didin ini? Saya punya sudut sendiri dalam melihat peristiwa rasionalitas orang barat dan peristiwa akal emosi orang timur. Menurut saya, kalau kedua kutub ini mau terus berproses mengevolusikan kesadarannya, maka akan ketemu di satu titik. Ini sebenarnya tidak ada dikotomi, ketemu di satu titik. Kalau sudah ketemu di satu titik, maka sebenarnya polarisasi tidak diperlukan di sana, karena tidak ada rasionalitas, tidak ada emosional, tidak ada, itu semua ketemu di sana. Karena sejatinya yang paling tinggi adalah akal. Jadi akal ini nanti yang mengatasi rasio, mengatasi rasa. Karena di dalam akal itu sendiri ada fungsi-fungsi rasio, ada fungsi-fungsi pengelolaan rasa atau emosi, spiritual, dan seterusnya. Sehingga kalau titik ini ketemu, nanti akan berujung pada sebuah puncak kegemilangan peradaban manusia. Nah, permasalahannya hari ini kedua kutub ini masih bersikukuh, masih melihat bahwa dirinya adalah sebuah kebenaran akhir, bukan sebuah terminal yang bisa diteruskan proses lagi atau berevolusi lagi. Sehingga menurut saya yang perlu dilakukan bangsa manapun di dunia saat ini adalah mengevolusikan kesadarannya terus-menerus tanpa henti. Bahwa kapitalisme, rasionalitas itu hanya terminal yang menurut saya telah terbukti gagal mensejahterakan umat manusia.
daya rusaknya terlampau tinggi untuk diteruskan. Maka harus ada kembangan-kembangan berikutnya, harus ada evolusi kesadaran lagi. Pun demikian dengan orang timur. Orang timur sudah terlalu terlena dengan zona nyaman, menikmati rasa, sehingga fungsi kekhalifahan orang timur nampaknya mulai dipertanyakan hari ini. Mergo sak bendina mengwiritan, bendina ngelaras jiwa, ngelaras rasa. Lah, lalu kemudian fungsi manusia adalah apa? Bebrayan dengan makhluk-makhluk di sekitarnya, termasuk dengan galaksi manapun. Ini menjadi dipertanyakan. Menurut saya timur pun harus juga mengevolusikan kesadarannya. Barangkali yang saya katakan ini apa ya? Metanarasi ya. Wah, sombong banget bosnya. Metanarasi. Ya bos apa kuwi? Ayo Gus, Gus. Nah, Apanya gitu? jadi kan Wis buntu ra cetha wis balik meneh nang gone nang Freud. Oh, iya. Ah, Freud. Meneng saiki duwe kae. jadi kan kecenderungannya nek wong timur itu kan malah wis maleh bebrayan wis ora bareng terus tapi kok ora sugih-sugih. Nah, nek wong barat iku malah garing mergo ngopeni awake dhewe-dhewe terus akhirnya rindu dengan kebersamaan. Jadi kira-kira piye? Iya, jadi memang enggak selalu polarisasi seperti itu, memang tidak selalu ini individual, ini sosial, dipolarisasi seperti itu, tapi memang harus di kolaborasikan. Jadi tetap sosialis tapi tetap berlandaskan pada individualis. Jadi kalau dicontohkan seperti bangunan piramida, bahwa individualis itu adalah batu-batu penopangnya, kemudian ada puncaknya, itu kemudian menjadi suatu kesatuan, suatu keutuhan, menjadi bangunan. Ya, itu adalah terdiri dari individu-individu. Tapi perlu dipahami bahwa individu ini harus juga menyadari individu-individu yang lain. Jadi tidak boleh salah satu individu itu merasa paling tinggi atau dia terlalu mengeksplor egosentrisnya. Jadi rasa individualnya diumbar dengan tanpa batas. Jadi kalau diibaratkan ketika individualis itu merasa salah satu yang paling tinggi, maka bangunan ini akan terjadi miring ketika ada yang merasa dirinya lebih tinggi. Tapi ketika sebuah bangunan ini tetap dibangun dengan landasan individualis tapi dengan kesadaran bahwa kita saling sama-sama membutuhkan, sama-sama butuh untuk pemenuhan, maka itu harus ditekan, harus dibatasi rasa individu itu agar terjadi sebuah kolaborasi, sebuah bangunan yang utuh dan langgeng. Saya seperti itu. Iya, saya nyambung bagus dan mempertebal statement saya yang tadi. Kita akan datang kok masanya nanti, sebuah era di mana ketika polarisasi sudah tidak ada, semuanya hanya di puncak, yakni di akal. Saya kok menginginkan kita masuk di sebuah peradaban cahaya, ya akal tadi ya. Jadi ya syukur-syukur nek dhewe engko iso urip iki ora dikerangkeng oleh batas jasad atau fisik ini, sehingga yang ada hanya kesadaran di sana. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya ini yang kita maksudkan sebuah dimensi tetap manusia, tetapi non fisik. Dia tidak menggunakan fisik, hanya kesadarannya yang ada. Lalu kita sampai pada sebuah dimensi yang disebut dengan hiperrealitas gitu. Nah, hiperrealitas ini apakah sebuah dimensi yang
lebih mendekati pada cahaya yang azali atau cahaya paling murni, paling terpuji, atau Nur Muhammad, saya kurang tahu. Yang jelas nanti kayaknya diskusi lanjutan lebih menarik lagi ini. Wah, Marxisme itu sendawane apa-apa nih. Liberalisme rene apa-apa nih. Kita masuk pada sebuah peradaban cahaya. Itu keren itu nanti. Tapi salah, awak dhewe lahir salah zaman iki. Kesusu. Guys ngono Pak kira-kira. Sebelum ditutup, saya jadi teringat. Saya ingin mengkoreksi beberapa apa yang tadi. Nanti tanyanya ke Pak Didi dan Mas Bagus lagi. Nanti kan masih menit 30. Jadi sawet dikuliti. Karena apa? Yang pertama tadi itu gurunya berawal dari pembicaraan tentang Darwin. Gurunya itu saya baru ingat namanya Thomas Henry Huxley. Thomas Henry. Thomson. Aduh, kayak judul film ya Tombstone. Tombstone. Kayak ya baru maca kuwi, Pak. Kira-kira. Nah, terus awalnya dari situ, terus kemudian karena kita berbicara tidak menggunakan frame biar bisa lebih kaya. Sik, nun saya Pak, aku rasa seneng frame-freeman ngono kuwi. Kaya wong kampus. Nah, awak dhewe meskipun ono ning kampus ning harus memerdekakan diri. Nggak usah dipenjara dengan isme-isme ngono iki, ora perlu. Bos mau dilawan. Nah, terus akhirnya sampai pada puncaknya adalah di mana kita merindukan peradaban yang paling hulu, yaitu hulu atau hilir Pak yang terakhir? Hilir, oh iya. Itu adalah peradaban cahaya, di mana kesadaran kita mencapai kesadaran yang paling murni. Itu kok saya jadi teringat sebuah kehidupan beberapa orang suci. Saya bilang suci karena kehidupannya jauh dari keterbatasan atau jauh dari residu. Jauh dari yang kita lihat selama ini gitu. Jadi kayak misalnya kehidupannya orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha itu konon katanya itu untuk mencapai sebuah bentuk kesadaran itu kan dia harus menyendiri. Dia harus individualis dulu. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan satu kesadaran yang tertinggi, itu adalah perasaan empati itu Pak. Nah, jadi untuk bisa empatik itu dia harus menyendiri dulu. Yang ditanyakan? Sama kayak itu Immanuel Kant itu kan ngomong yang tadi ada akal, ada yang lebih tinggi dari akal. Verstand itu ada Vernon, roh dunia. Vernum itu kan lebih tinggi dari akal, suprarasional atau intuisi lah seperti itu. Untuk bisa mencapai keadaan seperti itu aja dia sampai nggak nikah. Saking pengennya kleru dalane torikot salah, melu aku ketemu. Iya. Nah, itu gitu Pak. Jadi kok rasa-rasanya menikah. Betul. Jadi kok rasa-rasanya yang dinamakan orang selfish itu sebenarnya jauh lebih sosial daripada orang yang mengaku sosial. Sebaliknya orang sosial itu sebenarnya sangat individual, sangat selfish ya. Balik meneh paradok meneh. Nah, kuwi mau Pak. Nah, terus kira-kira jika kita nanti sampai ke peradaban cahaya, nah, itu yang terjadi kira-kira apa terusan kalau semuanya sudah sudah dunung kabeh itu kira-kira terus yang terjadi apa nanti kan? Ya. Tapi sebelum ke situ saya jawab. Saya mulai dari sini dulu. Dari tadi saya ingin mengatakan ora ono polarisasi. Basa Jawane polarisasi apa to, Gus? Ora ono kutub-kutub, enggak ada. Betul. Semua ini satu. Istilah atau terminologi individualisme lalu sosialis ini sebenarnya hanya istilah. Kalau dikelupasi lagi individe artinya tidak terpecah. Individe kan menjadi individe atau individu. Sing ora pecah iki apa nih? Sing ora pecah iki kesatuan dari ada rogangan, ada nyawa, ana jiwa. Itu yang tidak pecah. Tetapi itu untuk menyebut sebuah manusia yang dibahas oleh masyarakat biasa kae. Menungso sing ngono iku. Oke, itu disebut individu.
Tapi kalau manusia sudah sampai pada taraf manusia paripurna, tidak ada istilah individu, karena sejatinya hanya kesadaran yang ada. Apa ini yang harus dipecah ndak ono. Memang hanya dia sebuah uni, satu tunggal, esa di situ. Tapi nek kata esa kan digawe pangeran. Nek gawe manusia kan jadi ora parang wis ora apa-apa. Taat-taati kuwi. Lalu kemudian kata sosial. Nek enggak keliru berasal dari kata sosios kae ya. Sosios kae nek di bahasa Jawa nih kan ya konco. Kekoncoan. Sehingga nah, karena ada kata kekoncoan, perkawanan, maka mestilah lebih dari 2 orang. 2 orang atau lebih disebut kekancan. Apik kabarmu le? Ora usah sungkem. Wong gendeng kok sungkemi. Nah, kata sosial ini digunakan untuk nyebut ketika ada 2 individu atau lebih yang hidup bersama saling menjalin relationship. Tapi kan untuk kehidupan di wilayah yang masih bawah. Nah, saya kira nang Buddha kae. Untuk menyebut wilayah samsara, wilayah yang paling isor iki, individu sosial iki pas. Iki pas iki, istilah individu dan sosial iki pas untuk wilayah atau dimensi alam samsara. Tapi engko nek mulai munggah rupa datu, arupa datu, lalu kemudian engko nek tembus sampai petite nang nirvana. Nirvana iki tegese nir iki ora fana. Ya berarti sebuah dimensi yang ora butuh jasad, ora butuh ruang, ora butuh waktu. Sing ngono mung kesadaran, sing ngono mung cahaya. Itulah yang disebut dengan sang Atman kuwi. Nah, tapi aku apa ya pantes ngomong ngene iki ya. Coba ku masjid to, Pak. Wis sampean wae. Ayo Gus, kamera Gus. Wah, ayo. Sing kamera. Nah, wis gawar mail. Iki rembukan ning rada sengaja gegeran, ra apa-apa kan. Bagus. Iki sing di penyet. Ayo Gus, sing di penyet. Tengah iki, Pak. Ora sing penyet wis langsung kuwi. Oh. Ya, jadi gini, saya jadi ingat itu banyak sekali propaganda sih. Ada taruhlah Illuminati atau apa, Freemason, Thompson. Itu kan, nah macam-macam lah bentuknya itu. Yang pada misinya, ya tanpa kita mengindahkan itu teori konspirasi atau apapun dalam disiplin, kita membuka semua premis. Yang dioyak di situ kan one government totality of world. Nah, itu. Dunia sebagai satu kesatuan. Berarti orang Indonesia, orang Amerika, orang Wes John Lennon banget iki. Tapi mengono bumi. Nah, kayak ngono toh. The art. Tapi untuk bisa kita tuh merasakan satu kesatuan itu rumangsa duwe karo satu sama lain tanpa adanya saling curiga. Itu nek aku ndelok film Doraemon iki kayak butuh alien sing menyerang bumi sampai kita bersatu. Poncolotan itu. Nah kan akhirnya apa harus sampai di situ tahapannya. Nah, tak pikir kok ya kayak kan imajinasi ya, terlalu liar imajinasi. Nah, untuk sampai pada satu kesadaran itu sebelumnya kita harus melalui yang namanya itu tadi samsara, siklus semuanya, kematian, kehidupan berulang kali, peradaban hancur, dibangun lagi, peradaban hancur, dibangun sampai pada akhirnya mungkin ora ono kuwi mau. Nah, ketika wis ora ono, nah terus iki kira-kira apa yang terjadi? Apa kebahagiaan? Apa kebahagiaan atau ono kudu ono sing didandani sithik Pak tentang ini. Ini. Tapi ki mbok bener mbok ora Gus, aja protes kowe. Kata ono ora ono iki cah-cah filsafat kae sering kejebak ning kono. Ngene Pak. Iki ono sumber. Sumber ini yang menjadi penyebab makhluk sing rupane ono werna loro makhluk. Makhluk pertama adalah keadaan dan makhluk yang kedua itu ketiadaan.
Jadi keadaan ora krungu suarane kon ngado. Keadaan iki makhluk, ketiadaan ya makhluk. Nah, yang ketiadaan kita nggak bisa bahas karena gaib misteri. Makhluk sing keadaan ini yang kita bahas. Nah, nek kayak makhluk pertama sing diciptakne kayak kan jere energi yang paling primitif, paling purba, paling murni, paling terpuji. Nur Muhammad mau. Jadi keadaan itu diwakili oleh Nur Muhammad. Di luar Nur Muhammad saya tidak tahu, itu gaib. Nah, sehingga kalau ada statement sampean mau iki kok nek wis iki nyampe pada cuma ada tok terus piye? Ada tok iki. Loh, nek cuman ada tok ya emangnya kenapa? Wong tetap kembali kok. Dari ada kembali kepada ada. Sesungguhnya ada ini yang harus kita ulas lagi. Ada itu absolutely ataukah create? Ya. Kreasionisme atau di luar dimensi ketuhanan ada itu create. Tetapi di dimensi ketuhanan ada itu adalah absolut. Mbayangno nih aku ora iso, Pak. Terus sampean piye coba dulu? Piye? Karepe piye? Itu kan tidak unspoken. Jadi aku itu kan analisis jagat gede, makrokosmos lah. Iki kok parane dunia ini prediksinya kira-kira sampai berapa kan, kalau fisika bahkan masih sangat lama, bahkan alam semesta ini abadi. Nah, itu ada pendapat fisika seperti itu, tapi ada prediksi-prediksi yang ini sudah didekati oleh salah satu bintang yang semakin mengancam eksistensi planet bumi. Nah, kok tak rasa-rasa nganu, Pak? Itu kan analisis jagat gede. Jagat cilik pun itu sebenarnya representasi dari keadaan alam semesta. Jadi ning jerone menungso itu juga ada pertempuran luar biasa yang juga terjadi di alam semesta. Tubuhan bintang macam-macam. Jagat cilik kuwi mau. Nah, aku ndelok kayak dunia samsara iki mau. Ibaratnya yang ada itu perebutan logistik. Nah, itu nek jarine Plato itu kan terbagi menjadi 3. Jadi ada orang yang level pengetahuannya itu hanya di level perut ke bawah. Level perut ke bawah itu ya cuman makan, minum, seks, yes, materialitas. Level yang lebih tinggi di dada, level dada. Level dada itu ada kebanggaan, heroistik, ada rasa bangga, rasa kepuasan, nasionalisme seperti itu. Nah, di level yang lebih tinggi lagi itu ada ide, rasio, gagasan, ide. Nah, tak pikir menungso itu lebih banyak kok terjebak nih masalah sing level perut ke bawah itu tadi. Jadi urung bisa jarang banget mencapai level-level yang di atasnya itu tadi. Nah, takutnya itu yang terjadi itu Pak. Ya, makanya gini Pak, yang tak maksud. Itu yang saya katakan tadi, manusia jangan pernah berhenti untuk berevolusi. Kalau toh disinyalir sekarang ini manusia masih terjebak pada peradaban bawah perut yang materialistis itu, lalu agama-agama menolong datang. Sudah, ayo diajak ke peradaban dada, kolep, yo bangga, yo welas, yo bahagia ada di kolep wilayah dada. Tapi aja leren nang kono ya, ayo terus meneh. Saiki ning tauhid, mau agama. Saiki kudu evolusi lagi. Tauhid datang menolong. Kowe munggah meneh evolusi sampai pada wilayah yang paling tinggi. Nek semiotik bentuk jasad itu paling tinggi kan ya kepala. Kepala itu disimbolkan sebagai akal dan rasio. Ya kudune merono. Nah, ada beberapa bangsa yang hanya mengkombinasikan antara bawah perut dan langsung rasio. Dodone ra ono blas. Ini yang tak sebut bangsa barat mau.
Jadi ning ndase tapi sing jupuk rasione akale ora. Rasio karo ngisore perut. Nah ana bangsa iki sing luwih ning dada tapi ndase ora munyer blas sing rasione ning akale enek. Jadi wilayah dada lalu wilayah kepala tapi yang diambil akalnya, rasione blas ora mudeng. Sehingga kalah sains, kalah teknologi dan sebagainya. Yang saya sebut adalah bangsa timur. Iki kau ketemu kabeh lek gelem berevolusi. Ayolah peradaban ini dievolusikan sampai pada sebuah puncak yang disebut akal tadi. Cahaya. Nah, ketika sudah sampai pada cahaya, laku malah medsosan il. Generasi Z arek. Ora apa-apa diskusi ngene karo nyeneni. Nang njaba kono ora ana diskusi model gegeran ngene iki ra enek. Nang sawu tok ngene. Sampai endi aku ngomong mau. Sampai evolusi. Peradaban paling tinggi, peradaban akal atau peradaban cahaya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan teori-teori fisika yang katanya masih non sewu Pak. Mbah-mbah ya Pak dhewe biyen iku wis jawab iki ora usah gawe rumusan jelimet hitung-hitungan butuh kalkulator ora cukup digite butuh komputer ora cukup ora mbah-mbah dhewe iku wis duwe ngono iku Pak. Iya, perangkate jenenge. Hayun daim layamutu abadan. Urip kuwi langgeng ora iso mati. Jadi ada iki ya sana ora bakal hilang ada iki. Ada itu seterusnya. Hidup pun seterusnya. Nah, problemnya adalah hidup dalam wujud apa kita nanti. Mungkin hari ini kita hidup, kita ada dalam wujud jasad yang dikungkung oleh dimensi ruang, waktu, dan gerak materi. Tapi tidak salah kalau kita kemudian mengangan-angankan sebuah peradaban yang hidup, mengada, tapi di dalam wujud yang lebih halus. Lebih halus sih bahasane piye? Aku bingung bahasane. Kira-kira dimensinya nang malaikat. Nah, ngono. Lah kok ndesek-ndesek ngisor lagi piye? Gantian kowe ngomongin aku kamera. Lah aku kamera, Pak. Oh, iya. Pak sampe caluk Ya piye dipunjeri apa piye? Ya, jadi Sampeyan akhiri closing statement. Kok Anas yang punya. Jadi semuanya berakhir pada satu kesimpulan. Sejatine sing ono ki ya mungkin ya ono, ning ya ora ono. Ning sing ora ono kuwi dudu. Dadi dudu kuwi sing ade karepe dudu kuwi ya. Kinira tan kinoya. Nah, jadi yang disebut being itu mengada dengan ada yang benar-benar ada itu iya ya nek jelasnya itu ya juga harus dibandingkan dengan yang tidak ada itu tadi. Pak, mengada dalam wujud dalam rupa tidak ada, dalam rupa bukan ada. Mengada dalam rupa bukan ada huruf kecil A-nya. Nah, yang tadi ada huruf besar A-nya. Ya, itu kan kalau dalam bahasa Aristoteles kan ada kategori macam-macam. Diskusi mana ini? Rasi closing. Itu kan metafisika ya. Itu kan membahas metafisika. Closing, Pak. Tapi yang ingin kita simpulkan saat ini berarti kita semuanya berikhtiar untuk menuju pada evolusi yang kita dambakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Di mata tek. Oke, kotak. Kotak. Oke. Heeh.